Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sudut mulut Ye Xiaolei berkedut-kedut sebelum berkata, "Lihat ini, dia sangat menderita demi kamu. Namun, kamu benar-benar melupakannya," ucap Yue Ye. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya, dan memperlihatkan layar hijau tua di depan CR. Tampilannya agak terdistorsi di tengah-tengahnya, tetapi itu menunjukkan jejak cahaya dan bayangan. Layar cerah tumbuh hingga mencapai ukuran 1 meter, dan di tengahnya itu muncul sebuah pemandangan yang jelas. Gambar tersebut menggambarkan penampilan adegan Long Hao Shen, CR, dan adegan iblis yang mengepung kelompok mereka. Dalam gambar tersebut, setiap gerakan Long Hao Shen terlihat singkat dan tepat, dan dia tidak menunjukkan keraguan untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan yang ditujukan pada CR berulang kali. Bahkan, dengan hanya melihat penampilan dari gambar di layar ini, orang dapat dengan jelas merasakan tubuh Long Hao Shen hancur berantakan, sementara dia menderita kehilangan energi vitalnya. Namun, CR yang dilindungi olehnya tidak memiliki luka sedikit pun padanya, dan bahkan ketika dikepung oleh banyak kekuatan iblis, satu-satunya yang berakhir terluka adalah Long Hao Shen sendiri. Adegan berubah dengan cepat, tetapi catatan singkat ini cukup untuk membuat kejutan kepada siapapun. Penampilan CR masih kosong, tetapi tidak memiliki rasa dingin dan tanda bahaya yang sama seperti sebelumnya, ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu aku? Benarkah itu aku? Siapa aku sebenarnya?" ucap CR. Orang lain bahkan lebih terkejut daripada dia, dan yang terkejut itu adalah Yue Ye. Melihat adegan putus asa dalam gambar tersebut, dia akhirnya mengerti, mengapa kesatria muda ini berakhir dengan banyak luka. Dia menderita luka itu hanya untuk melindungi CR. Dia tidak hanya melindungi hidupnya, tetapi juga mempertahankan kekuatan ledakan mistiknya, dan bahkan tidak keberatan untuk menyalakan api kehidupannya sendiri untuk memperjuangkannya. Jika bukan karena kedatangan cepat Ye Xiaolei, jika dia tidak mati karena hal ini, dia pasti menderita efek yang tersisa, atau bahkan mungkin cacat seumur hidupnya. Bagi seorang pria untuk melangkah sejauh itu hanya demi seorang gadis, itu sudah tidak perlu untuk membuktikan apapun. Sebaliknya, di dalam gambar tersebut, dia juga melihat Ah Bao, dan dia menyerang dengan sekuat tenaga untuk membunuh Long Hao Shen dan CR. Yue Ye sangat memikirkan hal ini. Pada saat ia menyerang kelompok Long Hao Shen, apa yang dipikirkan Ah Bao? Wajahnya tampak pucat, dan keluhan itu mengubah perutnya menjadi sedingin es. Ketika dia melirik CR, dia tidak bisa menahan rasa iri yang tulus, atau mungkin bahkan kecemburuan. "Jika aku mengenalnya lebih awal, apapun yang akan terjadi, aku akan mengambil hatinya dengan biaya berapapun. Tapi sekarang sudah terlambat," pikir Yue Ye. Tapi dia hanya mengungkapkan tatapan penyesalan, dan tidak melakukannya lagi. Dia sebenarnya tidak punya keberanian untuk memperjuangkannya sekarang. Setelah tampilannya memudar, CR masih berdiri di sini, dan terus mengulangi kata-kata yang sama seperti sebelumnya, dan tampak semakin panik. Sayangnya Long Hao Shen tidak dapat bergerak. Karena kalau tidak, dia pasti akan segera memeluknya, dan menghibur hatinya yang ketakutan, bahkan jika dia memiliki sabit besar sebagai bagian dari dirinya. Dengan lambaian tangannya, Ye Xiaolei berbicara. Kamu sudah mengerti sekarang. Dia itu laki-lakimu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku yakin, banyak gadis lain akan memperebutkannya," ucap Ye Xiaolei. Tetapi CR bahkan tidak memperhatikannya sedikit pun, dan hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, kemudian menggumamkan kata-kata yang sama itu pada dirinya sendiri. "Xiaolei, apa yang sebenarnya terjadi dengan CR?" Long Hao Shen buru-buru bertanya. Ye Xiaolei berbalik untuk menatapnya, lalu menunjukkan senyum pahit dan menjawabnya. "Aku juga tidak tahu. Selama kebangkitan seseorang sebagai dewa yang dipilih, orang itu pasti memiliki kebangkitan rohnya. Meskipun energi dari kebangkitannya sudah terserap, masalah pasti terjadi dalam proses kebangkitan rohnya. Ini seharusnya mempengaruhi otaknya, dan mungkin menyebabkan kehilangan ingatannya untuk sementara," jawab Ye Xiaolei. "Kalau begitu, apakah kamu punya cara untuk membantunya?" Long Hao Shen terus bertanya dengan tergesa-gesa.
Ye Xiaolei mengangkat bahunya dan menjawab, aku bukan dewa, dan bahkan dewa sendiri tidak maha kuasa. Otak manusia memiliki struktur yang sangat rumit, dan setiap orang memiliki roh yang sepenuhnya unik. Aku dapat menyembuhkan luka pada tubuh seseorang, tetapi karena roh dan otaknya terpengaruh karena berhubungan dengan jiwanya, bahkan seorang ahli nujum tidak akan memiliki cara untuk menyembuhkannya. Kecuali kamu membunuhnya dan mengambil jiwanya. Mungkin ahli nujum akan melakukan hal semacam itu. Jawab Ye Xiaolei. Long Haoshen bertanya dengan khawatir. Apakah itu berarti, Chai Er tidak akan pernah pulih kembali? Tanya Long Haoshen. Ye Xiaolei menjawab, tentu saja bisa. Di antara mantra yang aku ketahui, tidak ada yang bisa menghapus ingatan manusia, itu tidak seperti mengambil jiwa dan kehidupan seseorang. Itulah mengapa seberapa dalam ingatan seseorang berakar di otaknya. Karenanya, ingatannya tidak benar-benar hilang sepenuhnya. Hanya saja, seiring dengan perubahan energi spiritualnya, mereka menjadi terhalang oleh sesuatu seperti layar selama kebangkitannya sebagai salah satu dewa kematian pilihan. Itu sama halnya ketika kamu menemui hambatan selama kultivasi kamu. Selama dia menerobos layar ini, ingatannya akan kembali secara alami. Biasanya, hambatan kultivasi manusia seperti kamu itu, akan membutuhkan pemahaman dan kultivasi terus-menerus untuk menerobosnya. Tetapi jenis layar ini akan mengharuskan kamu untuk memperlakukannya dengan baik, dan mencoba memanggil ingatannya agar dapat memecahkannya. Hanya saja, kondisinya terlihat cukup kritis. Jangan terlalu terburu-buru, kamu perlu dia untuk menerima kamu di sisinya terlebih dahulu. Baiklah, aku akan memberi kamu sedikit lebih banyak bantuan. Mungkin menidurkannya sebentar akan menghasilkan kebaikan. Ucap Ye Xiaolei. Setelah mengatakan itu, Ye Xiaolei sedikit membuka mulutnya ke arah Chai Er, lalu menghembuskan kabut hijau gelap yang melayang ke arah Chai Er. Wajah Chai Er yang ketakutan perlahan-lahan menjadi tenang, seolah-olah kabut hijau gelap itu sangat menyenangkan. Menghirupnya dengan ringan, ekspresinya menjadi kabur. Dan segera, dia terjatuh dengan lembut ke tanah dan sudah tertidur lelap. Terima kasih, Xiaolei. Aku akan selamanya menyimpan kebaikan ini di hatiku. Kamu benar-benar penyelamat, ucap Long Haoshen. Long Haoshen menyatakan ini dengan penuh sukacita. Dia yang paling jelas mengetahui tentang seberapa kritis luka-lukanya sendiri, dan bahwa Ye Xiaolei pasti perlu menghabiskan banyak upaya mental dan fisiknya sendiri untuk menyembuhkannya. Dia bukanlah seseorang yang ahli dalam memuji orang lain, tetapi ia akan sangat mengukir kebaikan semacam ini di dalam hatinya. Itu bukan satu-satunya saat Ye Xiaolei membantu mereka, dan dia dengan jelas mengingat janjinya yang dibuat padanya waktu di surga ilusi. Ye Xiaolei dengan sedih menjawab, tidak perlu berterima kasih. Ini untuk kesepakatan antara kami berdua. Namun, berhati-hatilah di masa depan. Jika kamu terluka parah, takutnya aku tidak akan berdaya. Aku harus pergi sekarang, aura kematian di sini benar-benar terlalu menjengkelkan. Tapi tetap saja, aku tidak punya pilihan selain mengakui ini, bahwa ahli nujum ini seharusnya memiliki keberadaan yang mengerikan selama hidupnya. Jangan lupakan janji kami, ucap Ye Xiaolei. Long Haoshen mengangguk padanya dan membalas. Aku berjanji, bahwa aku akan melakukannya apapun yang terjadi. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih. Balas Long Haoshen. Dia sudah berhenti melihat Ye Xiaolei sebagai gadis kecil belaka. Wanita muda yang berasal dari surga ilusi ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pengetahuan yang cukup luas, bahkan akan membuat orang dewasa menjadi iri. Ye Xiaolei tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran, dan berkata dengan tegas. Kekuatan kamu tumbuh sangat cepat, aku sangat puas. Namun, kamu harus mengingat sesuatu. Meskipun ahli nujum ini adalah elemen cahaya, yang sangat jarang terlihat di bidang ini, warisannya ini sama sekali tidak cocok untuk kamu. Itu karena kekuatannya mengandung dendam yang sangat besar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tahan. Jika kamu berhasil mewarisi warisannya, kamu kemungkinan besar akan terpengaruh oleh dendam ini, dan segera setelah itu menjadi seperti dia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu ubah. Untuk alasan ini, kamu dapat terus berlatih di menara ahli nujum ini, tetapi jangan pernah melewati ujian terakhirnya apapun yang terjadi. Dengan kata lain, jangan pernah mencoba masuk ke lantai terakhir menara ini. Ucap Ye Xiaolei memperingatkan. Dengan bingung, Long Haoshen bertanya. Tidak bisakah dendam ini dihilangkan? Tanya Long Haoshen.
Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Setidaknya, kamu tidak akan bisa. Karena kamu memiliki elemen yang sama dengannya. Jika kamu mewarisi kekuatannya, bahkan Dewi Cahaya tidak akan bisa melindungi kamu dari dendam semacam ini yang akan memasuki tubuh kamu. Dan kamu tidak akan bisa melampaui itu. Pacar kamu, yang baru saja kehilangan ingatannya, dia yang lebih cocok untuk itu. Kekuatan Dewa Kematian yang dialaminya sangatlah ekstrim. Namun, ahli nujum ini telah memilih kamu, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Walau bagaimanapun, dengarkanlah ucapanku ini, aku dapat memastikannya bahwa kamu akan baik-baik saja. Aku tidak akan mencoba membahayakan kamu, baiklah kalau begitu, aku pergi. Ingat kata-kata aku ini, ucap Ye Xiaolei. Setelah mengatakan itu, Ye Xiaolei mengarahkan jarinya ke kekosongan, dan sekali lagi membuka gerbang cahaya hijau itu. Mengambil langkah ke depan, gadis kecil itu mengguncangkan rambut kepang di kepalanya, dan menghilang ke cahaya hijau. Ketika melihatnya lenyap, mata Long Haoshen bersinar dengan rasa terima kasih. Tapi dengan cepat, itu digantikan oleh kekhawatiran. Bahkan dia merasa bingung tentang faktanya, bahwa CR kehilangan ingatannya. Karena bahkan Ye Xiaolei tidak dapat mengobatinya, pemulihannya ini akan sangat mungkin hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Pikir Long Haoshen. Yueye, tolong bantu aku untuk duduk. Long Haoshen berkata pada Yueye di dekatnya. Karena kekhawatirannya terhadap CR, dia bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang salah dengan pikiran Yueye. Mendengar suara Long Haoshen, Yueye sedikit terguncang, dan tanpa sadar bergabung dengan sisinya, dan menempatkannya dalam posisi bersila. Bukankah gadis kecil itu telah mengatakan, bahwa kamu perlu istirahat? Memangnya apa yang ingin kamu lakukan? Yueye bertanya dengan keraguan dalam suaranya. Long Haoshen memaksakan senyumnya dan menjawab. Sekarang CR kehilangan ingatannya, aku harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, bagaimana aku bisa merawatnya? Tenang saja, ketika kekuatan aku kembali, aku akan membawa kamu keluar dari sini. Hanya saja, aku khawatir tentang pembatasan yang tersisa pada tubuh kamu. Aku tidak punya cara untuk menghilangkannya, tetapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya agar dapat memulihkan ingatannya sesegera mungkin, sehingga kamu dapat menyingkirkannya. Jawab Long Haoshen. Yueye menggelengkan kepalanya dan membalas. Tidak perlu, batasannya sudah dihilangkan. Pada saat kamu membawanya kembali ke sini, aku perhatikan bahwa bahaya itu telah menghilang dari tubuh aku. Ini pasti terkait dengan hilangnya ingatan CR. Long Haoshen, aku bersyukur saat waktu kamu menyelamatkan Yueye Caravan aku di tepi wilayah iblis, tetapi selama bertahun-tahun ini, aku juga memberikan banyak bantuan untuk kamu. Aku percaya, bahwa ini sudah cukup untuk membalas kebaikan kamu sejak saat itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak akan memiliki hubungan apapun, dan di masa depan, jangan menempatkan aku dalam situasi yang mustahil lagi. Mengingat kultivasi kamu saat ini, kamu sudah bisa memasuki wilayah iblis tanpa bantuan dari kelompok pedagang aku lagi. Ucap Yueye. Suara Yueye menjadi lebih serius dan lebih dingin, sebelum berubah dingin seperti es. Seolah-olah suaranya adalah cerminan suasana hatinya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti, mengapa dia menjadi sangat dingin. Itu bukan ide awalnya, namun tanpa sadar, dia mengatakan semua kata-kata ini. Apakah dia akan lari? Ataukah ada sesuatu yang lain? Pikir Long Haoshen. Mengernyitkan alisnya, Long Haoshen bertanya setelah beberapa saat merenung. Lalu, bagaimana jika kami ingin mendapatkan informasi dari kamu di masa depan? Tanya Long Haoshen. Dia benar-benar tidak ingin memaksa Yueye. Sejak mereka menjadi pasukan perburuan iblis, Yueye dapat dikatakan sebagai dukungan terbesar mereka di wilayah iblis. Jika mereka kehilangan jaringan intelijennya, kelas komandan Demon Hunter Squad ke-64 sudah tidak akan bisa lagi begitu santai di wilayah iblis seperti sekarang. Mata Yueye bersinar dengan kesusahan, dan berpikir pada dirinya sendiri. Jadi ternyata, aku hanya seseorang yang ingin kamu gunakan. Hei, aku adalah seorang iblis, dan juga putri Dewa Iblis Bulan. Selain dari seseorang yang dapat kamu gunakan, apakah kamu bahkan tidak memikirkan sesuatu yang lain tentang aku? Pikir Yueye. Iya, tapi harga informasiku tidak rendah. Jawab Yueye dengan dingin. Long Haoshen mengangguk padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Dia hanya memikirkan CR yang kehilangan semua ingatan. Yue tiba-tiba bertanya, apakah Ah Bao yang memberi perintah untuk menyerang kamu? Tanya Yue. Wajahnya menggambarkan emosi yang rumit. Long Hao Shen mengangguk. Yue kembali berkata, aku ingin tahu detail tentang pertempurannya. Aku akan menukarnya dengan beberapa informasi yang akan berharga bagi kamu. Ucap Yue. Long Hao Shen akhirnya merasakan ada sesuatu yang salah dengan suasana hati Yue. Kamu kenapa? Apakah kamu merasa tidak sehat? Tanya Long Hao Shen. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jawab Yue. Tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri, Yue menggumamkan kata-kata ini. Dengan menghela nafas ringan, Long Hao Shen menawarinya beberapa kata penghibur. Jangan terlalu memikirkan ini. Dia tidak sama denganku. Sebagai pangeran mahkota iblis, dan penerus kaisar dewa iblis, ia tentu harus mempertimbangkan kesejahteraan ras iblisnya. Pada saat itu, CR sedang membangkitkan kekuatannya sebagai dewa pilihan, bahkan dia merasa gelisah, sehingga memberikan perintah untuk menyerang kita. Ucap Long Hao Shen. Yue menatap kosong pada Long Hao Shen. Mengapa kamu membela musuh bebuyutanmu? Tanya Yue. Long Hao Shen muncul sedikit terguncang, tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan membalasnya. Dia adalah musuh bebuyutan aku, tetapi kamu adalah teman aku. Aku hanya berharap kamu bisa merasa lebih baik. Kalau tidak, aku akan merasa malu, karena telah menggunakan ancaman pembatasan itu begitu lama sampai sekarang. Itu juga bagus, bahwa batasannya sudah dihilangkan, dan sekarang tidak akan ada hambatan lagi di antara kita. Balas Long Hao Shen. Apakah kamu benar-benar menganggap aku sebagai teman? Tanya Yue sambil menatap mata Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangguk. Selama kamu tidak berpartisipasi dalam membunuh manusia, kamu akan menjadi temanku. Jawab Long Hao Shen. Kabut dalam hatinya tiba-tiba menghilang, dan Yue mendapatkan kembali senyum manis di wajahnya. Baiklah, kita berteman. Di masa depan, ketika kamu datang untuk membeli informasi dari aku akan memberi kamu diskon. Ucap Yue. Melihat suasana hatinya pulih, Long Hao Shen tidak bisa menahan senyum dan berkata, apakah ini kaki kiri atau kaki kanan aku, yang akan kamu hancurkan? Tanya Long Hao Shen dengan bercanda. Yue menunjukkan senyum dan menjawabnya. Jadi sebenarnya kamu tidak tulus. Itu artinya, kamu bukan orang yang baik. Jawab Yue. Long Hao Shen terkejut dan berkata, apanya yang tidak baik tentang aku? Tanya Long Hao Shen. Yue mendengus dan menjawab, aku tidak akan memberitahumu. Cepat dan mulai fokus pada pemulihan kamu, jawab Yue. Long Hao Shen mengungkapkan senyum manisnya. Menutup matanya, dia membiarkan tubuhnya mulai berkultivasi simen mungkin. Melihat ekspresinya kembali tenang, Yue memiliki tatapan konyol, dan berpikir pada dirinya sendiri. Kesalahanmu adalah tidak punya salah. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa memengaruhi aku? Pikir Yue. Cerita berpindah ke mode Core City, wilayah iblis. Apa? Austin Griffin bersama Long Hao Shen, dan sebagai tunggangannya. Ucap Kaisar Dewa Iblis dengan terkejut. Demon God Emperor berdiri di atas alas di depan singgasananya, dan menghadap Ah Bao yang tampak pucat. Bang! Kepala naga yang menghiasi tahta itu tiba-tiba meledak karena kekuatan Kaisar Dewa Iblis, dan berubah menjadi debu. Nafas Kaisar Dewa Iblis terlihat jelas, dan wajahnya yang tampan benar-benar bengkok. Sementara ia mengeluarkan niat membunuh yang sangat padat, dan mengalir di sekitar seperti air. Bahkan dengan ketangguhan Ah Bao, dia benar-benar tidak tahan dengan niat membunuh yang berasal dari Raja Dewa Iblis ini. Dengan erangan pengap, dia mundur sedikit dan meludahkan darah. The Demon God Emperor baru saja kehilangan kesabarannya karena kesadaran ini. Dengan lambaian tangannya, sinar hitam keunguan menyebar ke seluruh tubuh Ah Bao, dan kulitnya langsung membaik. Ah Bao tidak kalah terkejutnya dengan ayahnya. Itu masih pertama kalinya dia melihat ayahnya kehilangan kendali seperti itu. Sebenarnya, bahkan dia tidak tahu seperti apa keberadaan Austin Griffin itu. Rahasia ini sepertinya hanya diketahui oleh para dewa iblis. Demon God Emperor berjalan mondar-mandir di depan singgasananya, dan berbaris melalui aula yang luas. Mata hitamnya memerah karena alasan tertentu, dan napasnya menjadi jauh lebih kasar dari biasanya. Energi spiritual dari tubuhnya menghasilkan fluktuasi yang tidak stabil, dan wajahnya yang menyeramkan, itu menjanjikan wabah akan muncul dalam waktu dekat.
Ah Bao tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, apalagi memberikan saran. Menghadapi Kaisar Dewa Iblis dalam kondisi seperti ini, bahkan 10 Dewa Iblis peringkat atas pasti tidak akan berani membuat suara di depannya. Aura yang sangat kuat bahkan mengguncang seluruh Modu Core City. Setelah tidak kurang dari setengah jam, Kaisar Dewa Iblis akhirnya berhenti, dan mengeluarkan teriakan nyaring. "Huang Suo," teriak Kaisar Dewa Iblis. "Ya, Yang Mulia," jawab Huang Suo. Dalam kegelapan, Huang Suo yang tinggi segera muncul, dan diam-diam berlutut dengan kedua lututnya menyentuh tanah. Kaisar Iblis dengan dingin memerintahkan, "Buatkan agenda, dan panggil Dewa Iblis Bulan, Dewa Iblis Bintang Vassago, Dewa Iblis Spektre Saminaga, dan Dewa Iblis Neraka ke istana untuk diskusi darurat," ucap Kaisar Iblis. "Siap, Yang Mulia." Huang Suo memberinya jawaban hormat, dan segera berbalik. Ah Bao berlutut karena tekanan yang dilepaskan oleh ayahnya, dan juga membuat dia heran. Demon God Emperor memanggil Dewa Iblis kedua, ketiga, keempat, dan kelima ke sebuah pertemuan, itu adalah kejadian yang sangat langka. Di matanya, Austin Griffin ini mungkin cukup kuat, tetapi apakah dia benar-benar layak mendapat perhatian sebanyak ini dari Kaisar? Pikir Ah Bao. Meskipun demikian, dia tidak berani bertanya tentang itu, karena Kaisar Dewa Iblis saat ini benar-benar terlalu menakutkan. Cerita berpindah ke Menara Keabadian. Energi Long Hao Shen berada di level terendahnya. Sama seperti yang dikatakan Ye Xiaolei, luka yang baru saja dideritanya terlalu berat, dan melukai dia sampai ke akarnya. Meskipun setelah menerima perawatan Ye Xiaolei, luka di permukaan tubuhnya sudah sembuh, cerukan pada tubuhnya pun tidak mungkin pulih dengan cepat, dan akan membutuhkan beberapa waktu untuk beristirahat. Tapi bagaimana mungkin Long Hao Shen bisa memberikan dirinya waktu istirahat itu? Mengingat masalah tak menyenangkan tentang CR, Long Hao Shen dipenuhi dengan penyesalan dan menyalahkan diri sendiri, dan ia ingin merawatnya dengan sekuat tenaga. Perasaan yang terus-menerus dia alami di sekujur tubuhnya, itu sama sekali tidak nyaman. Long Hao Shen bisa merasakannya, bahwa saluran energi spiritualnya sendiri masih mengandung beberapa energi spiritual, tetapi tersebar di seluruh tubuhnya. Bahkan selama kultivasi, dia hanya bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia bahkan mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesadarannya dalam kondisi lemah pada saat ini. Namun, Long Hao Shen masih menjadi dewa yang dipilih, dan karena itu, ia telah jauh melampaui pejuang biasa dalam kontrol energinya. Setelah menemui beberapa kesulitan dalam upaya mengumpulkan energi spiritualnya, ia menemukan metode orisinal lainnya. Daripada berfokus pada transfer energi spiritualnya, ia memilih untuk membangkitkannya. Dengan sangat hati-hati, dia menstimulasi setiap sedikit energi cahaya dalam tubuhnya, dan membiarkan esensi cahaya menyebar dengan sendirinya dalam dirinya. Dengan cara ini, aura cahaya membanjiri tubuhnya. Hasil di awal tidak terlalu berbeda. Ketika esensi cahaya dibangkitkan oleh rohnya, itu hanya tampak bersinar lebih terang pada awalnya. Tetapi ketika jumlah energi cahaya yang dibangkitkan oleh Long Hao Shen telah meningkat, sensasi kehangatan mulai menyebar ke dalam dagingnya, saluran energinya, organ-organ dalamnya, tulang-tulangnya, dan mereka mulai bersinar dengan energi vitalnya. Ini tidak diragukan lagi telah mempercepat kecepatan pemulihannya ke tingkat yang ekstrim. Mengingat tingkat kecerdasan Long Hao Shen, ia segera memiliki beberapa pemahaman tentang penemuan yang tidak disengaja ini. Meskipun ini tidak bisa disebut sihir, setidaknya bisa dianggap sebagai metode penyembuhan diri, karena mampu mempercepat pemulihan dan penyembuhan diri sendiri. Tentu saja, metode ini tidak cocok untuk semua orang. Itu ada dua premis, satu, untuk memiliki kekuatan mental yang cukup dan memiliki kontrol yang baik atas setiap bagian dari esensi cahaya. Kedua, ada juga soal elemennya. Jika itu adalah Lin Xin, bukankah esensi apinya dinyalakan karena peradangan diri? Hanya elemen cahaya dan elemen airlah yang cocok untuk metode penyembuhan diri semacam ini. Mengenai namanya, Long Hao Shen tidak terlalu memikirkannya, dan hanya menyebutnya perawatan cahaya. Di bawah efek perawatan cahaya ini, tubuh Long Hao Shen secara bertahap menghasilkan cahaya berwarna emas, dan ketika tubuhnya pulih, kecepatan di mana ia menyerap esensi cahaya juga terus meningkat. Menurut kata-kata Ye Xiaolei,
Long Haoshen akan membutuhkan 12 jam untuk memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi setelah 12 jam berlalu, dia tidak hanya memulihkan fungsi tubuhnya, tetapi juga memulihkan lebih dari 70% energi spiritualnya. Melalui kultivasi, Long Haoshen menemukan bahwa dalam proses penyerapan esensi cahaya untuk memurnikan energi spiritualnya, itu dimulai dengan mengumpulkannya di rongga spiritual yang terletak di dadanya, sementara rongga spiritual lainnya di antara alis dan di perutnya masih tidak menunjukkan aktivitas apapun. Sepertinya hanya setelah rongga spiritual di dadanya terisi sepenuh, akankah dua rongga lainnya mulai mengumpulkan esensi cahaya. Namun, faktanya adalah, itu tidak dapat menyimpan semua itu, dan tidak berarti itu tidak dapat membantunya dalam proses pemurnian. Dua rongga spiritual lainnya melakukan pekerjaan yang sama dengan yang ada di dadanya, hanya saja bekerja jauh lebih lambat daripada yang ada di dadanya. Adapun penguasaan rongga spiritualnya, itu akan membutuhkan kultivasi terus-menerus. Tapi pada saat ini, Long Haoshen tidak punya banyak waktu, karena CR sudah mulai bangun dari tidur panjangnya. Meskipun Long Haoshen berkultivasi selama ini, perhatiannya masih terfokus pada CR, dan ketika dia akhirnya kembali ke akal sehatnya, dia segera terbangun dari keadaan kultivasi. CR, Long Haoshen memanggilnya dengan lembut, dan bergegas untuk bergabung dengan sisinya. CR perlahan-lahan membuka matanya yang buram, dan memberikan pandangan yang membosankan ke Long Haoshen, sebelum melihat sekeliling dan tiba-tiba meraih tangan Long Haoshen. Kenapa? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun? Pada akhirnya, siapakah aku? Dan tempat apa ini? Tanya CR. Long Haoshen menjawab dengan lembut. Kamu adalah CR, dan aku Long Haoshen. Karena kebangkitan kekuatan kamu mengalami beberapa kemunduran, sehingga kamu kehilangan ingatan kamu untuk sementara waktu. Jangan khawatir, semuanya ini akan sembuh. Aku pasti akan membantu kamu memulihkan ingatan kamu. Jawab Long Haoshen. CR menggelengkan kepalanya dengan paksa, meraih helai rambutnya yang telah berubah warna abu-abu cerah, dan memperlihatkan ekspresi sedih di wajahnya yang halus. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Aku merasa sangat buruk, ucap CR, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.